Kami dari kelompok 4 kelas C, Prodi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan ini akan menampilkan hasil penelitian kami, yaitu tentang adanya kebijakan pemerintah dalam pembangunan MRT sebagai transportasi publik di Jakarta dan integrasinya juga terhadap kawasan sekitar. Kami akan melihat bagaimana respon masyarakat baik Jakarta dan non-Jakarta untuk transportasi publik ini. Oleh karena itu, mari kita simak video selengkapnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus berkembang, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien. Dalam upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas publik, pemerintah daerah Jakarta telah melihat pembangunan MRT sebagai solusi yang strategis. Tujuan utama MRT adalah memberikan akses transportasi yang lebih efisien bagi para warganya, dengan mengintegrasikan berbagai bagian kota dan kawasan publik dengan lebih baik. Hadirnya MRT tentunya mendapatkan berbagai macam reaksi, dari skeptis hingga tuaian positif menjadi respon dari para masyarakat. Pertama, menurut kakak, apakah pemerintah sudah berhasil dalam mengimplementasikan MRT sebagai transportasi umum? Oke, kalau menurut aku sudah sangat berhasil ya MRT untuk menjadi transportasi umum, karena selain nyaman, MRT ini juga banyak integrasi transitnya kayak perpustakaan dan juga jembatan. Gitu. Terutama yang terpusat itu di Blok M ya kayak? Betul, yang terpusat itu di Blok M sama Duku Atas menurut aku. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin jawabannya masih abu-abu ya, karena memang benar MRT ini sebuah inovasi inovatif juga bagi warga Indonesia yang sebelumnya kan belum ada yang jalur layang gitu kan yang di atas itu, dan itu juga membantu apalagi kayak karyawan-karyawan sini buat pulang pergi dengan mudah. Namun sekarang tuh MRT kan masih terbatas ya di daerah sini aja, dan integrasinya juga masih belum terlalu bagus gitu. Jadi kalau sekarang tuh masih abu-abu, tapi saya percaya sih nanti dengan potensi MRT ini kalau misalnya bisa lebih rapihin lagi bisa lebih bagus. Pertanyaan kedua, bagaimana sih kak berdampak adanya MRT terhadap keseharian kakak? Sangat mudah ya jadinya transportasi MRT ini, karena walaupun aku jauh tapi dari Duku Atas tuh bisa gitu. Jadi walaupun di Rawamangun dari Duku Atas tuh aku bisa naik MRT gitu, dan ada transitnya, ada jembatan Duku Atasnya juga. Jadi sangat terbantu dan sangat mudah sih. Menurut lu sebagai perantau, MRT apakah merupakan transportasi yang efektif untuk dipakai? Tentu saja buat di Jakarta ya, MRT sangat efektif ngelihat kepadatan penduduknya. Terus kualitas kerja masyarakat, kan sekarang orang Jakarta kalau kerja harus cepat dan efektif ya, jadi MRT Jakarta itu efektif banget. Melihat bagaimana MRT memiliki kawasan transit yang terintegrasi dengan area lain, menurut lo ini merupakan ide yang bagus bukan sih? Itu termasuk ide yang bagus sih menurut gue, apalagi stasiun MRT saat ini udah mulai dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Itu benar-benar ide yang bagus. Mungkin kedepannya diperpanjang lagi boleh, mungkin sampai lebih panjang lagi. Sejak hadirnya MRT Jakarta, masyarakat pengguna merasakan perubahan besar. Dari segi mobilitas, MRT memberikan akses cepat, efisien, dan juga mengurangi waktu perjalanan. Pengguna merasa terbantu dengan adanya integrasi yang saling terkait di MRT ini. Tingkat kepuasan meningkat berkat pengalaman perjalanan yang modern. Sementara itu, masyarakat di luar Jakarta juga merindukan transportasi serupa. Mereka membutuhkan solusi transportasi publik yang efisien dan juga nyaman untuk mengatasi mobilitas yang semakin kompleks. Permintaan akan infrastruktur transportasi modern semakin meningkat, memperlihatkan bahwa MRT tidak hanya menjadi kebutuhan di Jakarta, tetapi juga di banyak kota lainnya. Bagaimana ITJ memastikan bahwa aksesibilitas dan kenyamanan pengguna itu terjamin dalam fungsi terintegrasinya ini? Oke, jadi memang kalau PT Integrasi Transit Jakarta selaku anak usaha dari MRT Jakarta, kita selalu mengusahakan inklusivitas, kemudian keamanan dan juga kenyamanan yang bagi seluruh pengunjung ataupun orang yang mengakses kawasan TOD itu sendiri atau kawasan Transit Oriented Development. Nah, inklusivitas kemudian kenyamanan dan keamanan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastrukturnya yang inklusif. Jadi memang kita tuh di setiap infrastruktur terbangun kita melihat apakah fasilitas tersebut aman untuk
perempuan, untuk ibu hamil, untuk ibu dengan balita, kemudian untuk lansia juga gitu ya, kita cek. Oh ya, tidak lupa juga dengan para disabilitas, apakah mereka bisa merasakan aman dan juga nyaman ketika mengakses infrastruktur terbangun. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan MRT telah membawa dampak besar bagi Jakarta. Integrasi MRT dengan kawasan sekitar memperlancar mobilitas, mempermudah akses ke berbagai tempat, dan juga mengurangi kemacetan serta polusi. Warga Jakarta kini menikmati transportasi yang lebih efisien dan nyaman. Melihat antusiasme masyarakat dan juga pengelolaan dari pihak PT MRT dan PT ITJ, harapannya fasilitas seperti ini dapat dikembangkan dan diperluas lagi ke daerah lainnya, memberikan manfaat yang serupa, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk wilayah Indonesia lainnya. Menurut saya, penelitian ini sangat menarik karena sebagai orang Jakarta, penelitian ini sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah.